pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lulus Mawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 23 April 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Mualim sebut perbaikan jembatan di pedalaman akan dikebut. Berikutnya pemerintah diminta untuk mematangkan keberangkatan calon jamaah haji. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lulus Mawe, Radio Asalam UIN Aradiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja Banda Aceh. Mualim sebut perbaikan jembatan di pedalaman akan dikebut. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Bencana hidrometeorologi yang menerjang Aceh beberapa bulan yang lalu menyebabkan rusaknya infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang menghubungkan beberapa daerah di Aceh. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualim mengungkapkan di sejumlah wilayah pedalaman masih terdapat masyarakat yang harus menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai. Ia berharap pada tahun ini terjadi perubahan signifikan dalam upaya pemulihan. Kita harapkan jembatan segera mungkin harus siap di pedalaman yang tanpa macet. Itu yang kita harapkan. Mualim menegaskan percepatan pembangunan jembatan adalah salah satu upaya untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh. Dalam kesempatan Musrenbang RKPA 2027, Mualim juga menyoroti kondisi lingkungan, khususnya sungai yang mulai melebar dan kuala di kawasan pesisir yang belum tertangani dengan baik. Meski demikian, pihaknya telah berupaya keras mendapatkan izin dari pemerintah pusat untuk melakukan pengerukan kuala. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Gubernur Aceh meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk mengatasi pendangkalan muara sungai yang disebabkan oleh bencana banjir yang terjadi pada akhir tahun lalu. Menurut Gubernur yang akan bersama Mualim, jika kondisi ini tidak tertangani, maka banjir akan kembali merendam sejumlah wilayah di Aceh. Berikut laporan Bunjir Budiana. Karena dengan lambat-lambat akan jadi musibah yang paling teruk lagi, yang paling berat lagi. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualim meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk mengatasi masalah pendangkalan muara sungai atau kuala di sejumlah wilayah di Provinsi Aceh pasca bencana banjir akhir tahun lalu. Hal tersebut disampaikan Mualim saat membuka musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrembang Rencana Kerja Pemerintah Aceh tahun 2027 di Anjung Monmata, Pendopo Gubernur Aceh di Banda Aceh pagi tadi. Mualim mengingatkan bahwa kondisi sejumlah kuala yang tidak tertata dengan baik berpotensi menjadi ancaman serius, terutama saat musim hujan dan banjir. Ia menjelaskan aliran air dari hulu kerap terhambat di bagian muara sehingga tidak dapat mengalir lancar ke laut. Kondisi ini menurutnya semakin diperparah oleh pendangkalan muara yang terjadi pasca bencana besar yang melanda sejumlah wilayah di Aceh pada akhir tahun 2025.
Akibatnya, kapasitas aliran air menurun dan memperbesar risiko genangan saat curah hujan tinggi. Mualim mencontohkan kondisi tersebut terjadi di sejumlah daerah seperti di Kabupaten Biren, Pidijaya, Aceh Utara, hingga kawasan Aceh Timur. Selain berdampak pada pemukiman warga, kondisi kuala yang tidak optimal juga menyulitkan aktivitas nelayan. Beberapa kabupaten ini juga PR bagi kita semua. Coba sekali kita harapkan kepada Bapak di pusat Jakarta supaya agar memperhatikan serius untuk kita ganti di sini. Lebih lanjut, Mualim juga mengungkapkan bahwa upaya pengerukan kuala masih terkendala perizinan dari pemerintah pusat. Ia berharap dukungan dari kementerian terkait, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, dapat segera diberikan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Mualim juga mengingatkan bahwa keterlambatan penanganan dapat memperburuk dampak bencana, mulai dari meningkatnya jumlah pengungsi hingga kerusakan rumah dan harta benda warga. Selain persoalan kuala, Mualim juga menyoroti dampak banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah kabupaten di Aceh. Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian serius guna mendukung upaya pemulihan dan pembangunan daerah secara menyeluruh. Pada Musrembang tahun 2027, pemerintah Aceh memfokuskan 10 program prioritas, diantaranya soal pengentasan kemiskinan, pemulihan dampak bencana alam, hingga pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan. Musrembang penyusunan RKPA 2027 menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan Aceh mengacu pada dokumen Rencana Aksi Rehabilitas dan Rekonstruksi Pasca Bencana 2026-2028 dengan fokus pada percepatan pemulihan melalui pembangunan yang tangguh, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan ketahanan daerah di masa depan. Selengkapnya dilaporkan Sarah Triandini. Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh atau RKPA tahun 2027 digelar pada Kamis 23 April 2026. Kegiatan yang berlangsung di Anjong Monmata ini mengusung tema percepatan pemulihan pasca bencana melalui pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan. Dalam forum tersebut, Kepala Bapeda Aceh, Zulkifli, menyampaikan bahwa arah kebijakan pembangunan Aceh telah mengacu pada dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana atau R3P tahun 2026 hingga 2028. Proses pemulihan tidak hanya berfokus pada rehabilitasi, tapi juga harus mampu meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan pembangunan ke depan. Melalui forum Musrembang ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat menyepakati arah kebijakan dan program prioritas pembangunan Aceh yang lebih tangguh, inklusif, serta berkelanjutan. Dari Banda Aceh, Sarah Triandini melaporkan. Dinas Pendidikan Aceh melaksanakan prosesi pesiju atau tepung tawar bagi jajaran yang akan menunaikan ibadah haji. Laporan selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri. Sebanyak 18 jamaah calon haji JCH yang merupakan jajaran Dinas Pendidikan Aceh termasuk dalam embarkasi Aceh dan diberangkatkan ke Tanah Suci pada Mei mendatang. Seluruhnya telah menjalani prosesi pesiju tepung tawar untuk mendoakan keselamatan keberkahan dalam pelaksanaan ibadah haji yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin. Pihaknya mengingatkan para jamaah agar tidak hanya memperbanyak ibadah personal selama di Tanah Suci tetapi juga memperluas kepedulian sosial. Ia menekankan pentingnya mendoakan sesama tidak hanya fokus pada kepentingan pribadi dan keluarga. Jemaah diminta untuk menjadikan momentum haji sebagai sarana memperkuat kepedulian sosial. Murtala Mudin turut mendoakan keluarga besar Dinas Pendidikan Aceh mendapat kesempatan yang sama untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Semua orang merindukannya untuk mendapat kesempatan yang sama. Maka oleh karena itu kami yang belum diberi kesempatan barangkali
hanya ingin minta didoakan, diberi ringan langkah, kesempatan juga untuk melakukan hal yang seperti Bapak dan Ibu hari ini akan segera berangkat. Adapun jemaah yang dipesijuk terdiri dari 6 laki-laki dan 12 perempuan yang akan bergabung dengan jemaah embarkasi Aceh terbagi dalam 14 kelompok terbang kloter. Dari Banda Aceh, Tisi Mulydia Putri melaporkan. Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Pemerintah diminta untuk terus mematangkan persiapan keberangkatan calon jamaah haji Aceh Utara tahun 2026 dan calon jamaah haji diminta untuk menjaga kesehatan. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin. Masyarakat meminta kepada pemerintah untuk terus mematangkan persiapan keberangkatan dan pemantapan layanan untuk calon jemaah haji JJH tahun 2026 sehingga 513 orang calon jemaah haji asal Aceh Utara terdiri dari 194 pria dan 319 wanita yang akan diberangkatkan dalam 3 kelompok terbang kloter untuk terus memastikan bahawa jemaah yang diberangkatkan tersebut berada dalam kondisi fisik dan mental yang sehat sehingga dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar. Salah seorang warga Kecamatan Tanah Jambu Air, Abdul Rafar, meminta kepada calon jemaah haji asal Kabupaten Aceh Utara agar senantiasa menjaga kesihatan sehingga dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar, aman dan nyaman sehingga seluruh jemaah kembali dengan predikat haji yang mabrur. Kita berharap kepada para calon jemaah haji asal Kabupaten Aceh Utara agar senantiasa menjaga kesehatan hingga dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar, aman dan nyaman. Semoga seluruh jemaah haji kembali dengan predikat haji yang mabrur. Selain itu, ia berpesan kepada calon jemaah haji jangan mudah tergiur dengan berbagai pernak-pernik yang dijual di Tanah Suci jika ingin membeli seperlunya dan yang benar-benar bermanfaat bagi keluarga di rumah. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan. Sebanyak 3.698 P3K yang tersebar di 32 organisasi perangkat daerah menghadapi ketidakpastian terkait keberlanjutan gaji mereka akibat keterbatasan anggaran daerah. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Sofyan. Nasib ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di lingkungan pemerintah Kota Lux Mawai kini menjadi sorotan. Sebanyak 3.698 P3K yang tersebar di 32 organisasi perangkat daerah atau OPD menghadapi ketidakpastian terkait keberlanjutan gaji mereka akibat keterbatasan anggaran daerah. Salah satu tokoh masyarakat Lux Mawai, Yuswardi Mustafa, mengungkapkan keprihatinan terhadap beban fiskal yang harus ditanggung pemerintah kota. Menurutnya biasanya biaya untuk menggaji P3K mencapai angka 120 miliar hingga 160 miliar per tahun. Sementara kekuatan anggaran belanja pendapatan Lux Mawai saat ini berada di kisaran 600 miliar setelah adanya pemotongan dana transfer. Yuswardi menjelaskan bahwa persoalan ini semakin mendesak mengingat masa kontrak ribuan P3K tersebut bervariasi. Jadi gini dia, kan ada beberapa dari 3.000 sekian, ada terbagi dia, ada yang habis masa kontraknya di Juli, kemudian di September 2026, kemudian ada yang 2027 sampai dengan 2029. Nah, persoalan PR besar Pemprov Sulawesi adalah untuk kelanjutan menggaji mereka ini. Dari mana sumber dana diambil untuk menggaji mereka? Apalagi kan Pemprov Sulawesi terkendala ketika memang ada pemotongan TKD kemarin. Sehingga kekuatan anggaran belanja pendapatan Kota Sulawesi juga 400 sekian. Jadilah 600. Lanjut, Yuswardi memberhentikan ribuan tenaga P3K bukanlah langkah yang bijaksana. Oleh karena itu, ia mendorong adanya langkah diplomasi yang kuat kepada pemerintah pusat agar beban gaji P3K dialihkan ke APBN. Dari Lux Mawai kita menuju Melabo.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Dr. Andos Haji Azhari MSI melaksanakan pembinaan aparatur sipil negara di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Dr. Andos Haji Azhari MSI melaksanakan pembinaan aparatur sipil negara di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Rabu pagi. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kepala tata usaha, para kepala seksi, kepala KUA kecamatan, hingga kepala madrasah tingkat ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, Haji Abrar Zim, dalam kesempatan itu menyampaikan sejumlah laporan terkait kondisi terkini pelaksanaan tugas, termasuk penerapan sistem WFH, pelaksanaan upacara rutin setiap tanggal 17, serta berbagai dinamika pelayanan di lingkungan Kemenak. Dalam arahannya, Kakanwil Kemenak Aceh menekankan pentingnya implementasi program prioritas kementerian termasuk Asta Protas dan Asta Cita yang harus dijalankan secara optimal hingga ke tingkat paling bawah. Kita baru saja menyampaikan beberapa pesan dan arahan untuk pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan fungsi masing-masing dan mengacu kepada Asta Protas Menteri Agama. Ada 8 Asta Protas Pak Menteri yang selalu disampaikan kepada seluruh ASN, TKK di seluruh kementerian untuk melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan kepada masyarakat mulai dari Asta Protas pertama sampai ke 8. Tentunya sesuai dengan fungsi masing-masing. Apakah itu pelayanan di madrasah, pelayanan di kantor KUA, atau di kantor Kemenak itu sendiri. Bahwa setiap saat masyarakat tentu membutuhkan layanan sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan fungsi Kementerian Agama. Jadi kegiatan ini kita berharap seluruh ASN dan P3K keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar khususnya, Aceh Barat khususnya, dan juga KK Kemenak di seluruh Aceh. Jadi kita selalu siap dalam melakukan layanan kepada masyarakat. Ia juga menyinggung kebijakan pelayanan pada hari Jumat di mana ASN tetap bekerja dari rumah namun tetap memberikan layanan kepada masyarakat dan siap hadir ke kantor jika dibutuhkan. Pada akhir arahannya, Azhari menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat Haji Abrar Zim yang akan memasuki masa purna bakti pada bulan ini. Ia berharap nilai-nilai kepemimpinan yang telah ditunjukkan dapat menjadi teladan bagi seluruh ASN dalam membangun Kementerian Agama yang lebih baik ke depan. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan. 3 bulan sejak dipimpin Direktur baru, sejumlah sektor pelayanan di Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dien Melabuh mulai menunjukkan kemajuan. Hal itu disampaikan oleh pengamat kebijakan publik Afrizal Abdul Rashid. Selengkapnya dilaporkan Tama Molicar. 3 bulan sejak dipimpin Direktur baru, sejumlah sektor pelayanan di Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dien Melabuh mulai menunjukkan kemajuan. Hal itu disampaikan oleh pengamat kebijakan publik Afrizal Abdul Rashid. Menurutnya, sejumlah sektor layanan seperti ruang IGD dan area parkir mulai mengalami perbaikan. Beberapa sektor layanan itu sudah kelihatan perubahan, sudah menuju ke lebih baik. Memang ada beberapa yang masih dalam proses perubahan, termasuk dengan fasilitas. Mungkin seperti IGD itu sudah proses perluasan, kemudian kalau dulu ada keluhan terkait dengan sembrautnya parkir misalnya, ini sudah mulai ditata ya, sudah ada portal, sudah bisa tap ke depannya. Ia mengatakan bahwa sejumlah sektor pelayanan di dalam rumah sakit juga sudah mulai mengalami perubahan, seperti pembenahan ruang internis, peningkatan sektor kebersihan, serta sejumlah sektor lainnya. Afrizal juga menyoroti perubahan perilaku pelayanan dari petugas medis, namun ia tidak menafikan bahwa perubahan perilaku membutuhkan waktu dan proses yang panjang.
Ia menambahkan, pemerintah Kabupaten Aceh Barat memberikan garansi selama 6 bulan kepada direktur baru tersebut. Afrizal berharap ketika masa garansi tersebut berakhir, masyarakat Aceh Barat sudah dapat menikmati pelayanan prima dari Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dien Melabuh. Lebih lanjut, Afrizal berharap direktur baru dapat memberikan bimbingan serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap perilaku dan pelayanan yang diberikan oleh petugas medis. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan. Dari Melabuh kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pemkab Aceh Tengah resmi tiadakan seluruh rangkaian HUT Kota Takengon ke-449 tahun 2026. Laporan rekan Sanusi. Pemerintah Aceh Tengah secara resmi memutuskan untuk meniadakan seluruh rangkaian kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun HUT Kota Takengon ke-449 tahun 2026. Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh pimpinan daerah serta jajaran pemangku kepentingan. Dengan kebijakan ini, seluruh agenda tahunan yang telah direncanakan termasuk atraksi budaya pacuan kuda dipastikan tidak akan dilaksanakan. Langkah ini diambil mengingat Kabupaten Aceh Tengah saat ini masih berada dalam tahap pemulihan intensif pasca bencana hidrometeorologi yang melanda beberapa waktu lalu. Keputusan pembatalan merupakan hasil dari proses public hearing dan diskusi mendalam yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan tokoh di Aceh Tengah. Wabub Aceh Tengah Muhsin Hasan menyebut proses dialog dilakukan untuk menyerap aspirasi warga dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah selaras dengan kondisi psikologis masyarakat. Pada prinsipnya ini semuanya kita hargai. Ada yang memang berpendapat demi untuk menghidupkan kembali citra positif Aceh Tengah dan menunjukkan kinerja UMKM dan sebagainya, ini mungkin diharapkan pendapat yang satu ini di pendapat yang kedua dari Kepala Dinas Pariwisata Aceh Tengah, Erwin Pratama, menegaskan bahwa keputusan ini adalah bentuk empati kolektif terhadap para korban bencana. Menurutnya, meskipun agenda pariwisata memiliki nilai strategis, solidaritas kemanusiaan tetap merupakan prioritas utama bagi pemerintah daerah. Melalui keputusan ini, Pemkab Aceh Tengah berharap seluruh lapisan masyarakat dapat memahami situasi darurat yang sedang dihadapi dalam proses pemulihan bencana. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lutsmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Kota Sabang. DPRK Sabang mendorong percepatan pemanfaatan gedung baru RSUD untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Berikut laporan Irza Maulana. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui percepatan pemanfaatan gedung baru Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang di kawasan Luiguh, Ujung Karung, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Permintaan ini disampaikan langsung oleh Panitia Khusus atau Pansus 2 DPRK Sabang saat meninjau lokasi pembangunan untuk memastikan kesesuaian antara laporan kegiatan tahun anggaran 2025 dengan kondisi real di lapangan. Ketua Pansus 2 DPRK Sabang, Raja Darmawan, mengatakan peninjauan dilakukan setelah pihaknya menerima pemaparan dari manajemen rumah sakit, dinas kesehatan, serta OPD terkait. Berdasarkan laporan tersebut, terdapat kegiatan yang bersumber dari dana otonomi khusus dengan pagu anggaran sekitar 4 miliar rupiah dan telah direalisasikan. Ia mengatakan pengawasan lapangan menjadi bagian penting untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai rencana. Selain itu, DPRK Sabang terus mendorong pemerintah kota agar sektor kesehatan mendapat perhatian utama, termasuk dari sisi pembangunan pendukung layanan. Yang pertama, setiap tahun kita selalu mendorong pemerintah daerah, wali kota untuk pelayanan kesehatan itu mohon menjadi atensi dan betul-betul dimaksimalkan. Nah, salah satu pelayanan maksimal itu juga infrastruktur. Makanya kita melihat kemari kapan rumah sakit Luiguh ini dapat kita fungsikan.
Lebih lanjut, Darmawan menyampaikan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang saat ini masih dalam proses audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. DPRK akan menunggu laporan hasil pemeriksaan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi lanjutan. Dan mungkin informasi juga perlu kita sampaikan bahwa ini juga mereka juga tadi fokusnya lagi pemeriksaan BPK RI sedang diaudit. Jadi karena kita juga artinya yang namanya BPK pada saat nanti ketua LHP keluar, kami cuma hanya menyampaikan bahwa apabila ada temuan kelebihan bayar dalam LHP BPKI segera diselesaikan. Hasil peninjauan tersebut akan menjadi acuan DPRK Sabang dalam menilai kesiapan operasional gedung baru rumah sakit itu, sekaligus memastikan anggaran yang telah direalisasikan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Demikian Irzam Lona melaporkan. Dari 0 km Sabang, kami ajak Anda menuju Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Utang proyek 2023-2024 belum dibayar, puluhan kontraktor Subulus Salam segel 3 kantor dinas teknis. Desak Pemko segera lunasi kewajiban. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto. Gelombang protes melanda lingkungan pemerintah Kota Subulus Salam setelah puluhan kontraktor melakukan aksi penyegelan terhadap sejumlah kantor dinas teknis. Aksi itu dipicu oleh kekecewaan mendalam para rekanan atas belum dibayarnya paket pekerjaan proyek dari tahun 2023 hingga 2024. Para kontraktor awalnya berniat melakukan audiensi secara damai dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kota atau SKPK. Namun yang tersebut berubah menjadi aksi pemalangan pintu masuk setelah mereka mendapati para kepala dinas tidak berada di tempat saat didatangi. Sejumlah instansi tersebut menjadi sasaran penyegelan meliputi Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Keuangan, serta Dinas Pertanian. Di pintu-pintu kantor tersebut, massa memasang tulisan tegas bahwa kantor dilarang beroperasi sebelum kewajiban pembayaran utang pada rekanan diselesaikan. Sementara itu, Dinas Syariat Islam menjadi satu-satunya kantor yang tidak disegel meskipun masuk dalam daftar sasaran aksi. Hal ini dikarenakan letak kantor tersebut berada di dalam kawasan Masjid Agung Kota Subulus Salam. Salah satu kontraktor, Morris Limbong, mengatakan bahwa ia dan pihak kontraktor lainnya sudah lelah menunggu janji-janji dari pihak pemerintah. Kita dari kontraktor ini, yang mengerjakan program-program pemerintahan. Yang dibuka sebelum ada penyelesaian, ya kan? Bagaimana? Dinas PU sama dinas pertanian. Pada dasarnya hampir seluruh dinas. Cuman yang paling besar dinas PU. Iya, yang paling besar aja ini. Ini simbolis aja ini ya, supaya ada pertanggungjawaban dari pemerintah. Kami ini jangan dibiarkan begitu aja. Itu maksud tujuan kami. Kalau kami nggak bergerak, mungkin kami dibiarkan aja. 2003-2024. Iya, 2023-2024. Totalnya saya bisa diperkirakan 8 miliar. Kalau secara keseluruhan, mungkin puluhan miliar ya. Sementara itu, Sekda Subulus Salam Asrul Asani mengatakan kewajiban pembayaran proyek tahun 2023 sebenarnya telah dimasukkan ke dalam dokumen pelaksanaan anggaran DPA tahun 2026. Namun hingga saat ini besaran angka pastinya masih dalam tahap pembahasan pasca evaluasi yang dilakukan oleh pihak kementerian. Sebagian nanti memang akan dibayarkan, tapi kalau minta pelunasan sampai habis pemerintahan sampai tahun 2030 tidak ada program, itu baru selesai. Tidak ada program pembangunan. Itulah jumlah kewajiban. Demikian Juprianto melaporkan. Saudara, berikut kami ajak Anda melihat kisah tanah kejujuran Kota Subulus Salam Aceh pada jejak makam Syekh Hamzah Pansuri yang disampaikan oleh Salihin Parus. Kawasan wisata religi Makam Syekh Hamzah Pansuri, Kota Subulus Salam Aceh, dipadati wisatawan dari berbagai daerah saat libur Tahun Baru 2026. Wisatawan yang datang ke makam yang terletak di bantaran Sungai Laisoraya, di Desa Oboh, Kecamatan Runding, Kota Subulus Salam tersebut, selain untuk menikmati suasana alam yang masih sejuk dan asri, juga para pengunjung terlihat berziarah ke makam salah satu tokoh ulama yang dikenal sebagai pembawa ajaran Islam di Provinsi Aceh. Juru pelihara makam Syekh Hamzah Pansuri, Kota Subulus Salam Aceh, Khalid Ujung, membenarkan bahwa lokasi wisata religi tersebut banyak dikunjungi para wisatawan, baik dari dalam maupun luar kabupaten kota, dan bahkan wisatawan dari asing, seperti wisatawan dari Malaysia,
Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, dan bahkan wisatawan dari Mesir. Kabarnya ini menjadi salah satu wisata religi ya di Kota Sebulu Salam? Iya memang. Artinya kunjungan wisata banyak ke sini? Banyak. Tujuan utamanya mungkin apa Pak? Tujuan utamanya cuman yang kami tanya dia cuma untuk darah cuman. Memang ada juga dari Mesir pun ada juga Peru. Dari Malaysia, dari Singapura, dari Brunei memang banyak. Dari Thailand pun pernah juga kemarin. Dari Jepang pun pernah juga dia kemarin. Kemudian tambah Khalid Ujung, sejarah awal Syekh Hamzah Pansuri datang dan hingga menetap berdomisili di Desa Oboh, Kecamatan Runding, Kota Sebulu Salam, Aceh, di mana ulama pertama kalinya yang membawa ajaran tarekat Satariyah tersebut ke wilayah Aceh ini, ia bersama seorang anaknya dan mertua laki-laki dan perempuan datang dari Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Selanjutnya, dengan alasan dan tekad ingin mencari tanah yang masih ada tertanam di dalamnya nilai-nilai kejujuran, ulama Syekh Hamzah Pansuri menyimpulkan bahwa di Desa Oboh, Kecamatan Runding, Kota Sebulu Salam tersebut, dikala itu merupakan tanah atau lokasi yang ia cari bersama dengan keluarga. Hasil amatan di sekitar lokasi wisata religi tersebut, selain makam Syekh Hamzah Pansuri, juga terdapat beberapa makam-makam kuno lainnya, seperti makam dari mertua laki-laki dan perempuan Syekh Hamzah Pansuri tersebut. Kemudian juga ada terdapat beberapa makam sahabat dan murid Syekh Hamzah Pansuri, serta beberapa makam atau kuburan masyarakat setempat yang saat itu berdomisili di sana. Demikian Salihin Barus melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.